Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Jundub Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah fala yaqbalukumullahu min dhimmati syai' fayudhilahu fayakunnahu fi nar jahannam." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang salat subuh maka dia berada di dalam jaminan Allah. Fa huwa fi dhimmatillah, maka dia berada di dalam tanggungan Allah, jaminan Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala yaqbalukumullahu min dhimmatin bi syai'." Maka janganlah sekali-kali Allah Subhanahu wa taala akan menuntut kalian pada apa-apa yang sudah menjadi tanggungannya sedikit pun, maka Allah akan menyeret kalian ke dalam neraka jahannam. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pilihan untuk mereka-mereka yang salat subuh. Dalam riwayat yang lain, man shalla subha jama'ati, siapa yang salat subuh secara berjamaah maka dia di dalam jaminan Allah. Allah yang paling dan menjamin. Jaminan tanggungan bagi mereka yang sudah salat subuh secara berjamaah, maka janganlah suatu hari nanti Allah menuntut kalian pada apa-apa yang sudah menjadi jaminannya. Maksud hadis ini, janganlah kalian mengganggu, menyakiti hamba-hambaku yang melakukan salat subuh secara berjamaah. Itu maksud yang dijelaskan oleh ahli hadis, maksud hadis ini. Jadi ini pujian bagi mereka-mereka yang sudah salat subuh secara berjamaah. Kenapa? Karena mereka sudah terlepas dari salah satu simpul ikatan sifat-sifat orang-orang munafik. Orang-orang munafikin dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus sholati 'ala munafiqin salatul fajri wa salatul isya." Salat yang paling mereka malas untuk melakukannya, yang mereka tinggalkan, adalah salat subuh dan salat isya. Kenapa? Orang-orang munafikin itu salat hanya untuk dilihat. Dan dua salat ini, isya dan subuh, adalah salat di waktu gelap. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafikin, kata Allah, itu kalau salat malas-malasan. Kalau mereka tegak untuk salat, mereka malas-malasan. Kenapa? Karena mereka yura'una nas, kata Allah, hanya untuk dilihat oleh orang, riya. Nah, salat subuh siapa mau lihat? Apalagi dulu belum ada cahaya, belum ada lampu. Jadi mereka kalau subuh dan isya malas. Makanya wajar ketika salat subuh jemaah sekalian sedikit orang. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud hadis ini yang kita jelaskan adalah orang-orang yang salat subuh secara berjamaah
sudah membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis ini dipuji oleh Nabi SAW bahwa mereka di dalam jaminan Allah, berada pada tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi orang yang bangun di waktu subuh, melaksanakan sholat subuh, masuk di dalam sabda Nabi SAW, burika li ummati fi bukuriha, diberkahi umat ini, umat Islam, umatku, kata Nabi SAW, fi bukuriha, pada pagi-paginya, pada pagi harinya. Jadi waktu berkah. Banyak-banyak orang bangun subuh, urus dagangannya, urus jualannya, ini meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Langsung bangun subuh, langsung bangun pagi, pekerjaannya, dunianya. Padahal Nabi SAW memuji, menyebutkan keutamaan bagi mereka-mereka yang bangun di waktu pagi, bangun di waktu subuh, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu pagi ini, di waktu yang ringkas ini, kita membahas satu pembahasan yang sangat penting, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Selalu baik, selalu indah. Tentunya di dalam kehidupan seorang hamba itu tidak lepas dari dua keadaan. Dalam kehidupan, dalam menjalani kehidupan, manusia tidak lepas dari dua keadaan. Pertama, dia berada di atas nikmat. Yang kedua, dia di atas musibah. Hanya ada dua. Kita alhamdulillah pada hari ini, pada saat-saat sekarang ini, berada di atas nikmat, curahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengharuskan bagi kita untuk mensyukurinya. Kadang seorang hamba berada pada keadaan yang kedua, di atas hal-hal yang dia tidak inginkan, hal-hal yang dia tidak sukai, musibah, penyakit, maka mengharuskan untuk dia bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seluruh apa yang terjadi pada manusia, baik itu hal yang baik, keadaan yang pertama dia di atas nikmat, atau yang kedua dia di atas berada pada keadaan seburuk-buruk keadaan dalam kehidupannya, maka semua ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril alaihissalam, Jibril datang dalam wujud manusia, ditanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Apa yang Nabi jawab ketika Jibril bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Nabi menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada rasul-rasul, utusan-utusan Allah, engkau beriman kepada hari kebangkitan, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, engkau beriman kepada hari kebangkitan setelah hari kematian, yang terakhir kata Nabi SAW, engkau beriman kepada ketentuan Allah, takdir Allah, khairihi wa syarrihi, baiknya atau buruknya.
Ini ucapan Nabi SAW. Jadi Nabi mengatakan takdir itu ketentuan Allah, ada yang baik, ada yang buruk. Nabi menyebutkan bahwa ketentuan Allah, engkau beriman dengan ketentuan Allah, salah satu rukun iman yang 6, engkau beriman kepada ketentuan Allah. Nabi menyebutkan yang baik dan yang buruk. Ingat ya jemaah sekalian, ini dari sudut tinjauan, dilihat dari apa yang tertakdirkan, dari apa yang terjadi. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang sholat, ada yang tidak. Ini dari sisi yang ditentukan oleh Allah, dari sisi yang tertakdirkan, yang terjadi. Tapi dari sisi perbuatan Allah Rabbul Alamin, dengan hikmahnya, dengan keadilannya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, seluruh ketentuan Allah menakdirkan hal tersebut itu baik. Jadi tidak ada perbuatan Allah yang jelek. Makanya dalam doa Nabi SAW, ketika beliau berdoa, beliau mengatakan wasyarru laisa ilaik. Ya Allah, kejelekan tidak akan pernah disandarkan kepadamu. Loh, Nabi mengatakan takdir yang baik, yang buruk. Ada yang buruk. Ini dari sisi yang terjadi. Tidak ada yang mengatakan kekufuran itu baik. Semua kita mengatakan kufur, maksiat, dosa itu jelek, buruk. Tapi itu semua terjadi dari ketentuan Allah. Tidak ada yang lepas dan keluar dari ketentuannya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketentuan Allah, ketika Allah inginkan, Allah mengucapkan kun fayakun, jadilah. Jelas? Jadi dari sisi ketentuan Allah Subhanahu wa taala menentukan itu baik. Jelas? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan keinginannya, hikmah dan keadilannya menentukan, oh si fulan tidak sholat, si fulan bermaksiat, si fulan tidak beriman. Itu ketentuan Allah. Dan dari sisi manusia, ini yang terjadi ini keburukan. Wala yarda li ibadil kufur. Allah tidak ridha dengan hambanya kekufuran. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai dan tidak menghendaki kekufuran itu, kemaksiatan? Kenapa Allah takdirkan? Ingat, kembali kepada perbuatan Allah selalu apa? Selalu baik. Kan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terjadi itu kemaksiatan. Ada yang beriman, ada yang tidak. Dari sisi perbuatan Allah itu benar. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paksa manusia itu untuk kafir. Tidak ada, dia sendiri memilihnya. Timbul pertanyaan, kalau itu dengan takdir Allah, kalau itu dengan ketentuan Allah, kenapa Allah tentukan, kenapa Allah takdirkan hal-hal yang Allah tidak sukai? Lihat pada manusia jemaah sekalian. Lihat pada manusia. Manusia boleh tidak atau mungkinkah manusia melakukan hal-hal yang dia tidak sukai? Dia tidak mencintai sesuatu, tapi dia lakukan. Mungkin. Contoh, ada orang diperiksa, dia memiliki penyakit, mengidap penyakit, virus pada tangan atau kakinya, membusuk misalnya, ya. Maka dokter ahli mengatakan ini tanganmu harus dipotong. Kalau tidak akan menjalar ke seluruh tubuhmu, menyebabkan kematian. Mau tidak mau dia harus, bahkan mungkin dengan mengeluarkan biaya yang banyak, mau tidak mau dia akan potong tangannya. Kalau ditanya, kamu suka tidak? Tidak. Kenapa kamu lakukan? Jawabannya apa? Kenapa kamu lakukan? Jawabannya apa? Ada kebaikan yang lebih besar daripada itu yang saya inginkan. Bukan ini yang saya inginkan, tapi yang saya inginkan adalah kebaikan di balik itu. Bisa dipahami? Kenapa Allah tidak bisa? Allah Subhanahu wa taala menakdirkan si fulan bermaksiat, si fulan ini. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala selalu baik. Ada hikmahnya. Banyak hikmahnya. Banyak sekali hikmahnya.
Si fulan tertimpa musibah, dengan itu dia bertobat kepada Allah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah, telah terjadi kerusakan, musibah, malapetaka di darat dan di lautan. Ini kejelekan. Ya kan? Tidak ada yang mengatakan ini baik. Keburukan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini terjadi semuanya? Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar manusia itu merasakan akibat apa yang mereka lakukan. Agar apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah inginkan, agar kalian kembali kepada Allah. Kalau tidak ditegur, berketerusan di atas dosa dan kemaksiatan mereka. Berarti semua ketentuan Allah baik dan benar. Nabi berdoa di dalam doanya, wasyarru laisa ilaika, kejelekan ya Allah tidak ada padamu. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui awaqibul umur, hasil dan rentetan segala sesuatu. Manusia hanya berusaha dan berbuat, tidak tahu hasilnya, tidak tahu apa yang akan muncul dari segala sesuatu. Manusia hanya berusaha, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi dari sesuatu ini, hasilnya, awaqibul umur, akibat dari sesuatu Allah Maha tahu. Oleh karena itu, perbuatan Allah selalu benar. Beda manusia kalau berbuat ini salah. Ya. Dia pilih yang ini, kadang salah. Kenapa? Karena manusia cuma berusaha, tidak tahu hasilnya. Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan ilmunya mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Ya, mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Jadi ketika Allah menghendaki sesuatu pasti benar. Kenapa? Karena Allah tahu sebelum ini terjadi, sebelum Allah takdirkan, Allah sudah tahu kebaikan yang akan terjadi. Jadi perbuatan Allah selalu benar. Itulah Allah Rabbul Alamin. Saya sebutkan satu ayat. Dari ayat ini kita ambil pelajaran yang sangat indah sekali. Seorang bisa menjadikan ini satu pegangan dan pedoman hidupnya. Dia tenang menjalani kehidupannya. Dalam ayat Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi sesuatu yang kalian benci, bisa jadi sesuatu yang kalian tidak sukai, wa huwa khairul lakum, itu kebaikan untuk kalian. Wa asa, dan bisa jadi sesuatu yang kalian cintai, yang kalian inginkan, wa huwa syarrul lakum, itulah kejelekan, keburukan, bahaya untuk kalian. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ini ayat turun ketika Allah mewajibkan jihad. Dulu jemaah sekalian di Mekah, kita tahu bersama Allah belum wajibkan jihad, berperang. Nabi SAW dan para sahabat yang masuk Islam, beberapa orang, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, ya, sahabat-sahabat Muhajirin, itu tertekan, ditindas, bahkan ada yang dibunuh oleh orang-orang Quraisy yang banyak, imam berhala. Allah belum wajibkan jihad. Allah belum wajibkan jihad. Yang Allah perintahkan kepada mereka apa? Tinggalkan Mekah, walaupun itu kampung mereka, rumah mereka, tanah mereka, tinggalkan, pindah ke Madinah. Itulah hijrah. Jelas? Ini yang ada. Perintah jihad belum. Perintah jihad turun ketika mereka sudah menguasai Madinah, manusia berbondong-bondong masuk dalam Islam. Nabi SAW sudah punya negara, tempat kekuasaan, daerah kekuasaan, wilayah kekuasaan. Turunlah kewajiban jihad menaklukkan Mekah. Dikuasailah Mekah. Nah, ketika Allah turunkan kewajiban jihad yang dulunya belum wajib untuk mereka,
Allah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Allah wajibkan atas kalian untuk berjihad dan itu kalian tidak suka. Allah mengatakan bisa jadi sesuatu yang kalian tidak sukai baik untuk kalian, dan bisa jadi sesuatu yang kalian cintai dan sukai itu adalah keburukan dan bahaya untuk kalian. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ini ayat yang maha sekali luar biasa. Allah berikan kita satu ilmu penting. Walaupun turunnya berkaitan dengan kasus jihad, perkara jihad, tetapi akhir ayat Allah beri kita kaidah kehidupan. Ilmu yang sangat luar biasa. Kata Allah, ingatlah wahai manusia, sesuatu yang kalian tidak sukai, benci. Allah tahu bahwa sahabat ini tidak ada semua orang. Tabiatnya tidak ada yang suka mati. Dimaklumi jihad berhadapan dengan maut. Allah tahu tabiat manusia tidak ada yang mau mati, mau hidup terus. Kata Allah, ingat, sesuatu yang kalian tidak sukai itu adalah kebaikan untuk kalian. Kebaikan untuk kalian. Kasusnya turunnya berkaitan dengan jihad. Tetapi jamaah sekalian, ayat itu diambil pelajaran darinya bukan dilihat dari sebab turunnya, tapi keumuman lafadznya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi sesuatu yang kalian tidak sukai adalah kebaikan untuk kalian. Dan bisa jadi sesuatu yang kalian cintai, yang kalian inginkan itu adalah keburukan, kejelekan untuk kalian. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Pelajaran apa yang kita ambil di situ? Pelajaran apa yang kita bisa ambil di situ? Ibnu Qayyim jelaskan di dalam kitab Al-Fawaid 5, 6 bahkan lebih rahasia indah dalam ayat ini. Beliau katakan fi hadhil ayat iddatul hikam wa asrar. Di dalam ayat ini ada rahasia dan hikmah, masalihul lil ibad, kemaslahatan, kebaikan untuk hamba tersebut. Apa kebaikannya? Apa pelajaran yang dipetik? Ketika kita yakin dengan ayat ini, kita yakin betulnya dengan ayat ini, bahwa bisa jadi sesuatu yang kita tidak sukai itu adalah kebaikan untuk kita. Bisa jadi sesuatu yang kita cintai, kita sukai itu adalah keburukan untuk kita. Beliau mengatakan, fa innal abda idza alima annal makruh qad ya'ti bil mahbub. Seorang hamba itu kalau sudah yakin dengan ayat tersebut, kadang kejelekan itu datang dari hal-hal yang kita cintai. Ya, kita cinta istri, anak kita, tempat tinggal yang mewah, yang besar, luas, kendaraan. Hal-hal yang kita cintai itu jemaah sekalian, itu kadang ternyata itulah keburukan dan bahaya untuk kita. Tapi kita tidak tahu. Ya kan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia yakin dengan ayat ini, kebalikannya, hal-hal yang dia tidak sukai, yang dia benci, iya, itu datang dari hal-hal yang dia cintai. Ternyata itulah kejelekan untuk dia. Kebalikannya, kebaikan untuk dia datang dari hal-hal yang dia tidak sukai. Terbalik. Kalau dia yakin dengan ini, satu pelajaran penting untuk dirinya adalah lam ya'man an tuwafiyahul madarrah min jadil masarrah. Seorang hamba tidak akan pernah merasa aman. Tidak akan pernah merasa aman dengan dirinya mendapatkan kejelekan, mendapatkan musibah, mendapatkan malapetaka dari hal-hal yang dia cintai. Tentunya di dunia ini kita cintai banyak. Yang kita inginkan, harta, ya, istri, anak-anak, kendaraan, segala apa yang manusia cari. Ingat, bisa jadi sesuatu itu adalah malapetaka untuk kalian. Ya kan? Makanya dalam Al-Quran jamaah sekalian, berapa ayat disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah, istri-istri kalian, anak-anak kalian, harta-harta kalian, fitnah. Tapi justru inilah yang menghidupkan mata manusia. Dia cari istri, dia inginkan anak, dia inginkan harta, tempat tinggal, kendaraan. Ini dia inginkan manusia.
Tidak ada yang tidak suka. Iya. Tapi kenapa Allah katakan fitnah? Istri sekalian, anak-anak kalian, harta kalian fitnah. Ujian bagi kalian. Ujian bagi kalian. Kadang orang dulu rajin ke masjid. Paling depan, ya jalan kaki. Ya, Allah berikan kendaraan. Masjid lewat. Tidak jarang kita jumpai. Dulu miskin, rumahnya cuma berapa kali berapa diberikan. Berdoa, ya Allah berikan saya rezeki, diberikan. Diberi. Masjid lewat. Jelas? Berarti yang dia cintai ini adalah malapetaka untuknya, justru melenceng dia dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah. Padahal dia anggap dirinya, oh diberi. Saya berdoa, ya Allah berikan, diberi. Inilah manusia jemaah sekalian. Selalu menilai kebaikan Allah untuk dia adalah pemberian duniawi. Ini manusia pikirannya betul-betul. Mindsetnya manusia seperti ini, tabiatnya. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Itu manusia. Manusia mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia idza mabtalahu, ketika Allah bala dia. Sekarang Indonesia kita, bala itu apa? Bala. Hah? Bala, tolak bala. Bala itu apa? Musibah. Jadi bahasa Indonesia bala itu diambil dari bahasa Arab. Ya. Kata Allah, adapun manusia ketika Allah bala mereka. Jelas-jelas Allah katakan bala. Apa itu bala? Apa yang bentuk bala Allah? Idza mabtalahu rabbuhu, ketika Allah bala mereka, Rabb mereka bala mereka. Bentuknya apa? Fa akramahu wa na'amahu. Diberikan nikmat, diberikan. Allah jelas-jelas katakan bala. Tapi apa kata manusia? Fa yaqulu rabbi akraman. Manusia mengatakan Allah memuliakan saya dengan pemberian. Jadi manusia ketika diberi pemberian dunia, apa yang dia inginkan, berdoa diberi, langsung. Ini Allah ingin kebaikan. Oh, belum tentu. Harta-harta yang kalian diberikan oleh Allah, harta-harta yang kalian punya, yang menyejukkan mata kalian, yang kalian senangi, bisa jadi itu bala untuk kalian, musibah untuk kalian. Dan Allah katakan bisa jadi sesuatu yang kalian cintai adalah apa? Keburukan. Jemaah sekalian ingat bahwa yang diberi harta dunia bukan cuma kita, bukan cuma orang beriman, orang-orang kafir pun dapat. Ada perbedaan. Bahkan mereka mungkin lebih dari itu. Mobil mereka punya, kekayaan, uang mereka punya semua. Tapi coba lihat, apakah itu kebaikan untuk mereka? Hah? Tidak. Malah justru mereka semakin bergelimang dengan kekufuran dan kemaksiatan dan dosa. Terus apa perbedaannya kalau begitu? Hah? Apa perbedaannya kalau begitu? Dengan orang yang beriman. Mereka juga mendapatkan musibah. Orang beriman juga. Siapa yang mengatakan orang kafir tidak pernah kecelakaan, meninggal orang tuanya, meninggal anaknya, meninggal? Mereka juga dapat. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang kafir itu mendapatkan musibah, mendapatkan malapetaka. Kalian juga mendapatkan itu. Bedanya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian orang-orang beriman mengharapkan pahala dari Allah. Mereka tidak harapkan itu. Kepada siapa mereka harapkan pahala? Hah? Yang mereka sembah siapa? Nabi Isa. Nabi Isa hanya seorang nabi, manusia biasa. Manusia biasa. Seorang nabi tapi manusia biasa seperti kita. Tidak bisa memberikan apa-apa manfaat kepada manusia. Siapa? Yang menyembah siapa? Uzair, orang Yahudi. Yang menyembah berhala. Mereka tidak mendapatkan itu. Karena segala sesuatu datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Yang mereka sembah makhluk. Orang-orang beriman menyembah hanya kepada Dia yang menguasai langit dan bumi, yang memberikan segala hajat manusia. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir menjalani musibah itu ya seperti itu saja. Menangis, menderita, tidak ada apa-apa diharapkan. Karena kafir. Orang beriman tidak. Orang-orang beriman ditimpa musibah, malapetaka, selalu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaannya. Terus dari sisi dunia, apa yang diharapkan oleh orang-orang beriman? Nah, ini perbedaannya.
Orang-orang beriman diberi ketika pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk dia, harta, anak, semakin lapang rezekinya, panennya berhasil, ya, bisnisnya berkembang, apa yang dia senangi, ketika itu semakin mendekatkan dia kepada Allah, tanda baik. Dia bersyukur berarti. Ya, jelas. Berarti tapi orang-orang kafir. Iya. Atau yang tidak beriman kepada Allah atau bermaksiat, semakin diberi, semakin jauh, semakin jauh. Hati-hati. Inilah yang namanya istidraj. Nabi mengatakan dalam hadis, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asi fa'lamhu annahu istidraj." Kata Nabi SAW, kalau kalian melihat Allah memberikan hamba dari pemberian dunia, diberi, terus diberi, tapi semakin jauh dari Allah, kata Nabi SAW, ketahuilah itu istidraj namanya, perlalaian. Sengaja Allah beri agar dia semakin jauh, semakin lalai dari Allah, Allah datang ke siksaannya tiba-tiba. Itu yang bahaya. Jelas? Itu namanya istidraj, perlalaian. Berarti hati-hati jamaah sekalian, kalau kita diberi oleh Allah, kita ya Allah berikan saya, diberi, ya Allah berikan saya, diberi, dikabulkan. Hati-hati. Lihat diri kita ketika itu. Ketika saya diberi oleh Allah, apakah semakin dekat, semakin jauh? Kalau semakin jauh, hati-hati. Kembali kepada Allah. Ingat, pemberian Allah itu cobaan. Allah ingin melihat syukur atau tidak. Kalau tidak bersyukur tambah jauh, hati-hati. Semakin diberi, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan siksanya tiba-tiba. Ini perbedaannya. Iya. Subhanallah. Ini indahnya hidupnya orang-orang beriman. Segala sesuatu yang ada padanya. Ingat, kita kembali kepada pembahasan kita. Hanya ada dua keadaan kan? Manusia dan dari keadaan yang ketiga, cuma dua. Kalau bukan di atas nikmat, di atas apa? Musibah. Kalau bukan dia mendapatkan nikmat, musibah. Nikmat, musibah. Cuma ini saja. Tidak ada yang ketiga. Sekarang saya tanya, yang ada di masjid ini, mendapatkan nikmat atau musibah? Sekarang nikmat. Kita masih bisa jalan, masih bisa hidup, mata masih dua-duanya melihat, telinga masih normal, kaki masih normal, tangan masih, apa yang kurang? Berarti kita di atas nikmat. Cuma dua keadaan saja. Nah, dua keadaan ini, nikmat dihadapi dengan syukur, musibah dihadapi dengan kesabaran. Inilah orang-orang beriman. Makanya Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Segala perkaranya, urusan dunianya baik. Kenapa bisa? Idza asabathu sarra syakara fakana khairan. Kalau dia mendapatkan nikmat, pemberian, syakar, dia bersyukur, fakana khairan lah, kebaikan untuknya. Wa idza asabathu dharra, kemudian kalau dia ditimpa musibah, kejelekan, sabar, fakana khairan lah, dia pun mendapatkan kebaikan. Hanya ada dua keadaan Allah berikan, dua akhlak yang indah untuk menghadapi dua keadaan ini. Nikmat bersyukur, musibah bersabar. Itulah orang beriman. Jelas? Pas ayatnya. Kemudian Ibnu Qayyim lebih menyebutkan rahasia yang lebih indah lagi. Kemudian seorang hamba ketika yakin dengan ayat itu, bisa jadi sesuatu yang dia cintai, yang dia inginkan adalah keburukan. Yang dia tidak sukai, yang dia benci, itulah kebaikannya. Berarti walam yai'as an ta'tiyahul masarrah menjadi madarrah. Berarti pelajaran yang didapatkan adalah dia tidak akan pernah berputus asa dari hal-hal yang dia dapatkan yang tidak mengenakan bagi jiwanya. Ya tidak? Betul tidak? Ya kan? Ketika kita yakin dengan ayat ini, maka seorang hamba tidak akan pernah berputus asa. Saya dapat ini. Tidak, dia ingat ayatnya bahwa sesuatu yang kita tidak sukai itu apa? Kadang menjadi apa? Kebaikan untuk kita. Tapi itulah sekali lagi itulah manusia. Kadang kalau dapat musibah, dapat ini, teriak-teriak, pukul-pukul pipi, meraung-raung, teriak-teriak. Makanya diharamkan perbuatan itu. Laisa minna man syaqqal juyuba wa darabal khududa.
Bukan dari kami orang-orang yang merobek-robek bajunya, memukul-mukul pipinya ketika ditimpa musibah. Meninggal keluarganya teriak-teriak, pukul-pukul, nangis, teriak. Haram, itu niyaha. Kata Nabi SAW, siapa yang berbuat demikian tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yu'ta biyaumil qiyamah, didatangkan pada hari kiamat dengan pakaian dibungkus badannya dengan timah panas. Naudzubillah. Itu dosa besar. Kenapa? Ketika meninggal keluarga kita, bapak kita, orang tua kita, ibu kita, saudara kita, anak kita, teriak-teriak nangis, pukul-pukul pipi, teriak. Kenapa diharamkan? Ada bentuk ketidakterimaan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah yang putuskan. Kamu marah? Kamu tidak terima? Berarti kamu kritik ketentuan Allah. Ingat, ketentuan Allah selalu baik. Cepat atau lambat jemaah sekalian, kita akan kembali kepada Allah. Makanya ada kalimat istirja namanya. Tiba musibah, ya, ditipu dalam usaha, meninggal ininya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah. Kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Bukan cuma ketika meninggal keluarga, tidak. Tiba musibah dalam usaha, gagal dalam panik, inna lillahi. Karena pemberian Allah bukan cuma nafas kita, bukan. Harta dari Allah. Semua pemberian Allah, berarti ketika hilang Allah ambil, terserah Allah kapan Allah mau kalau Allah mengambilnya. Ya kan? Kita punya harta enak, kendaraan dipakai, masya Allah enak, kendaraan baru, mobil baru, tabrakan, rusak. Innalillahi. Yang milik Allah. Berarti kenikmatan yang kita punya Allah ambil. Tiba musibah, sakit, tiba-tiba patah tulang atau yang sisa itu. Nasallahu alaihi wa afiyah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesehatan Allah yang beri kepada kita. Apa kita punya? Tidak ada kita punya. Hal ata 'alal insani hinum nadahi lam yakun syai'an madhkura. Belum datangkah kepada manusia? Tidakkah manusia tahu bahwa dulu mereka tidak ada sesuatu yang tidak pernah disebut-sebut? Dulu tidak ada yang tahu itu manusia. Apa itu manusia? Tidak ada. Ketika Allah ciptakan manusia, barulah tahu inilah namanya manusia. Dulu tidak ada. Jadi kita modal apa? Tidak ada. Ada istilahnya orang kami cuma modal nafas. Walaupun nafas tidak ada, Allah yang beri. Tidak ada modalnya manusia. Makanya ketika timpa musibah, kalimat istirja ini luar biasa. Inna lillahi. Kami semua milik Allah. Allah yang beri. Sekarang kalau Allah mau mengambilnya kapanpun Allah mau, ya sama orang misalnya datang ke saudara pinjam motor tak, pakai. Enak pakai motor sehari, motor pinjaman. Hah? Orangnya datang, saudara, saya mau pakai. Jangan dulu, saya belum, saya masih mau. Orangnya minta, apa caranya? Iya. Nah, ketika Allah mengambil segala sesuatu yang kita punya dengan cara Allah sendiri, dengan ini, dengan itu, intinya hilang apa yang kita punya milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Di balik musibah yang yang ditimpakan kepadanya, dia bersabar dapat pahala. Ingat pahala kesabaran apa? Sabar adalah ibadah yang tidak ada batasnya. Salat dikalikan 10 sampai 700 kali lipat. Kata Nabi SAW, amalannya hamba itu dilipat gandakan ila asyarah ila sab'in tad'if. 10 sampai 700 kali lipat. Ada angka maksimalnya, nominal maksimal. Salat, zakat, harta, baca Quran, semua kecuali satu. Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami balas pahala orang bersabar tanpa batas. Makanya puasa, kenapa puasa dikatakan tidak ada batasnya? Karena di dalamnya ada kesabaran. Ya, tahan lapar, tahan haus. Jangankan yang haram, yang halal pun ditahan. Berhubungan suami istri di siang hari ditahan, makan minum ditahan. Makanya puasa tidak ada batasnya karena ada kesabaran di dalamnya. Ya, berarti ketika ditimpa musibah, bersabar, cukup kesabaran saja yang dia lakukan. Ketika ditimpa musibah, sudah dia mengamalkan ayat ini. Berarti sesuatu yang dia tidak sukai, itulah kebaikan untuknya. Ketika dia bersabar. Ya kan? Kepala kesabaran, subhanallah. Tidak ada batasnya, mengalir seperti air. Ketika ditimpa musibah. Ini ilmu yang sangat penting dari ayat ini. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jadi manusia ketika yakin dengan ayat ini, maka dia tidak akan pernah
merasa aman dari sesuatu yang tidak dia sukai ketika dia mendapatkan hal-hal yang dicintai. Jangan dia tidak akan pernah tertipu. Selalu berhati-hati ketika dia dapatkan nikmat, ya alhamdulillah. Nah, dia pergunakan nikmat itu di jalan Allah. Dia selalu hati-hati, ini pemberian. Kalau saya tidak manfaatkan ini bahaya. Ya, tapi manusia itulah tertipu. Lihat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberikan apa? Hah? Pemberian oleh Allah. Jin, angin, binatang semua tunduk di bawah perintahnya. Ya. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam sadar. Beliau mengatakan dzalika min fadli rabbi liyabluwani asykur am akfur. Itulah keutamaan dari Allah untuk menguji saya. Untuk menguji saya apakah saya bersyukur atau tidak. Itu Nabi Sulaiman. Diberikan oleh Allah pemberian yang tidak pernah diberikan oleh siapapun juga. Hanya beliau dapat khusus dari Allah. Tapi beliau sadar, betul-betul sadar bahwa ini adalah ujian. Allah ingin melihat saya bersyukur atau tidak. Itulah hamba yang beriman. Ini ilmu pertama. Ilmu kedua. Ini yang lebih. Kata beliau rahimahullah, berarti seorang hamba ketika yakin dengan ayat ini ada rahasia penting. Kata beliau, annahu la nafa'alahu min tithalil amri wa in syaqqa alaihi fil ibtida li'anna awaqibahu kullaha khairatun wa masarratun wa ladzatun wa afrah wa in karihatku nafsuhu fa huwa khairun laha wa anfa. Ketika seorang hamba yakin dengan ayat ini bahwa sesuatu yang dia tidak sukai itu adalah kadang menjadi kebaikan untuknya, kebalikannya sesuatu yang dia cintai, yang dia inginkan itu ternyata menjadi bumerang untuknya, musibah untuknya, malapetaka untuknya, berarti pelajaran yang paling berharga bagi seorang mukmin adalah tidak ada yang dia bersegera padanya kecuali melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Karena seluruh perintah Allah ujungnya jelas. Ya, seluruh perintah Allah ujungnya jelas, adalah kebaikan. Kan tadi Allah sudah katakan, bisa jadi sesuatu yang kalian tidak sukai adalah kebaikan untuk kalian. Dan bisa jadi sesuatu yang kalian cintai, sukai adalah musibah untuk kalian. Berarti kita mesti hati-hati dong. Iya kan? Nah, berarti kalau kita tahu yang jelas-jelas kebaikan ujungnya, berarti itulah yang kita lakukan. Betul tidak? Sekarang yang ujungnya jelas adalah kebaikan apa? Segala perintah Allah. Ilmu kan? Ini ilmu, luar biasa ini ilmu. Berarti seorang hamba ketika yakin dengan ayat ini, berarti ilmu yang dia dapatkan adalah dia harus bersegera semua dalam perintah Allah. Karena perintah Allah tidak mungkin keburukan. Pasti kebaikan. Kalau perintah Allah. Karena dia yakin dengan ayat ini. Walaupun, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, walaupun ibadah itu syaqqa alaihi, berat untuknya, sulit untuknya. Ibadah, ya kan? Bangun subuh masih mau tidur azan. Ibadah ini. Iya. Baca Quran, mau baca Quran tertidur. Berat. Ingat, masyaqqah. Ketidakmampuan dalam ibadah itu ada dua jenis. Ada yang Allah sama sekali gugurkan, tidak ada sama sekali dalam syariat. Itu apa? Ketidakmampuan yang di luar batas kemampuan kita, itu tidak ada. Jadi Allah tidak akan pernah bebankan kita perintah yang kita tidak mampu. Tidak ada itu. Paham? Tidak mampu berdiri, duduk dalam sholat. Ya, tidak mampu duduk, balik. Tidak mampu puasa karena menyusui, hamil, boleh berbuka. Ya. Tidak mampu puasa karena safar, capek, boleh berbuka. Ganti di hari yang lain. Sakit di bulan Ramadan, tidak apa-apa. Ganti di hari lain ketika dia sehat. Apalagi semua hal-hal yang manusia tidak mampu akan ada keringanan di situ. Kenapa? Karena Allah asalnya tidak membebani, tidak memerintahkan kita di luar kemampuan kita. Itulah Allah yang maha baik. Paham? Yang kedua, ketidakmampuan bermakna berat, tapi mampu. Ini ada. Kalau ini ada, itulah ibadah. Ya kan? Ibadah jamaah sekalian. Ibadah itu jiwa
Manusia tabiatnya tidak ada yang suka. Ya kan? Mau sholat mau ini selalu ada bisikan, ya bodoh. Berat. Selalu ada itu. Karena memang Allah ciptakan jiwa manusia selalu mengarah kepada kejelekan. Adapun kebaikan dia tidak mau. Itu jiwa. Innan nafsala ammaratun bisul, kata Allah. Jiwa itu selalu mendorong, mengajak kepada kejelekan. Tabiatnya jiwa. Jadi jiwa itu jamaah sekalian kalau tidak dibiasakan, dididik, ya, dipaksa untuk mengarah kepada kebaikan, ketaatan, sulit. Dia selalu condong kepada kejelekan, itu jiwa. Ya, sholat. Ya, sahabat lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, tenangkan kami dengan sholat. Jadi Nabi SAW menjadikan sholat penunjuk matanya. Bahagia mereka menanti sholat. Kenapa jemaah sekalian? Beda iman kita dan mereka. Ya, mereka sudah tidak beribadah itu, tidak ada sama sekali. Maka mereka sudah cinta ibadah. Kenapa? Ilmu dan keimanan mengalahkan, mendukkan tabiat yang jelek itu tadi, yang selalu mengarah kepada kejelekan. Coba perhatikan ucapan Nabi, ya Bilal, arihna di sholat, tenangkan kami dengan azan, sholat, azan. Jadi Nabi itu menanti sholat, sahabat selalu menanti sholat selanjutnya. Karena ibadah mereka jadikan apa? Penunjuk matanya. Kalau kita lain, sholat zuhur, kerja, sibuk di kantor, tiba-tiba azan asar. Ih, azan nih. Baru perasaan zuhur, azan lagi. Kenapa? Hah? Iya kan? Maunya tunda dulu. Itulah manusia. Tapi Nabi tidak. Nabi SAW mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, tenangkan kami dengan sholat. Azan. Kalau kita, subhanallah, baru maghrib, sholat maghrib, keluar dia, pergi beraktivitas sana sini, pergi, baru lagi nenaknya azan isya. Ih, cepat jadi isya, baru maghrib. Dia jadikan ibadah itu kayak, itulah manusia itu seperti itu. Padahal subhanallah, perintah Allah, kebaikan untuk dia. Ya kan? Tapi ketika dapat dia tidak mengenakan, keluar celaan, keluar. Itulah manusia, Mas. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Kata Allah, manusia itu dicipta dalam keadaan halu. Apa itu halu? Suka berkeluh kesah. Allah rinci lagi bagaimana bentuknya manusia, bagaimana sifatnya, tabiatnya. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau mendapatkan kejelekan, musibah, gagal dalam panennya, kena tipu ini dan itu, jazu'a, mengeluh manusia. Wa idza massal khairu manu'a. Tapi kalau dapat rezeki, dapat nikmat, dapat pemberian, dapat ini, dapat itu, manu'a, menghalangi ya, dirinya dari berbuat baik, tidak mau mengeluarkan harta, tidak mau berzakat. Tapi dapat kejelekan, dapat musibah, teriak-teriak. Dapat harta, langsung diam. Tidak mau keluarkan. Itulah manusia. Berarti ini penting jamaah sekalian. Berarti sesuatu yang paling bermanfaat untuk hamba adalah ketika dia yakin dengan ini, berarti yang harus saya segera di dalam adalah perintah. Karena perintah ujungnya apa? Kata Ibnu Qayyim, karena awaqib, akhir dari perintah itu adalah semuanya khairatun wa masarratun wa ladzatun, kebaikan, kesenangan dan keberuntungan. Itulah ketaatan. Tidak ada perintah-perintah Allah yang berbuah kejelekan, musibah, tidak ada. Selalu perintah Allah akhirnya adalah kebahagiaan dan keberuntungan. Ketika Allah perintahkan nabinya untuk memerintahkan keluarganya untuk sholat, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Coba lihat. Wahai Muhammad, perintahkanlah keluargamu, anak-anak dan istri-istrimu untuk sholat. Perintahkan mereka. Coba perintah. Ya. Kata Allah, ya wahai Muhammad, perintahkan keluargamu, anak dan istrimu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah engkau di atasnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu sabarlah engkau dalam memerintahkan istri-istrimu, anak-anakmu, dan sabarlah engkau dalam melakukannya, dalam melakukan sholat itu sendiri.
Jadi dua, sabarlah di atas. Setelah itu kata Allah, la nas'aluka rizqa. Saya tidak meminta dari rezeki wahai Muhammad. Nahnu narzuquk. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepadamu. Di akhir ayat kata Allah, wal aqibatu littaqwa. Akhir perjalanan yang indah hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Itulah ketaatan. Jadi akhirnya selalu baik, indah. Walaupun kadang jiwanya berat. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa kadzalika la syai'a adarru alaihi min irtikabin nahi wa in hawayat nafsu. Seorang hamba ketika yakin dengan ayat ini berarti dia dapatkan ilmu, berarti tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya untuknya, yaitu tidak ada sesuatu yang dia bersegera untuk jauhi melainkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa? Karena larangan Allah akhirnya selalu apa? Selalu jelek. Larangan-larangan Allah semua berbuah dari akan membuahkan keburukan, mudarat, bahaya. Itu larangan Allah. Ya kan? Perintah selalu berbuah kebaikan, larangan-larangan Allah yang Allah larang, jangan berzina, jangan minum khamr, jangan semua berjudi, membunuh, selalu menghasilkan keburukan. Dunia, alam barzakh, terlebih lagi di akhirat. Itulah hasil dari apa-apa yang Allah larang. Berarti manusia kalau yakin dengan ayat ini, ilmu ini dia pegang. Berarti tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk saya lakukan adalah perintah. Dan tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya untuk saya, ya, yang paling berbahaya untuk saya ketika saya lakukan larangan. Karena larangan akhirnya adalah keburukan. Berarti ini dia jadikan prinsip hidupnya. Ya, walaupun jiwanya selalu mendorong dia untuk melakukan kejelekan itu, keharaman itu. Beda kalau ketaatan jiwa selalu tidak mau. Kalau keburukan selalu mau ke sana. Padahal justru itulah apa? Itulah keburukan dan musibah, kejelekan untuk manusia itu sendiri. Fa inna awaqibahu kullaha alamun wa ahzanun wa syururun wa masaibu. Karena kejelekan itu, ya, akhir dari larangan-larangan Allah semuanya adalah penderitaan, kesedihan dan kejelekan dan malapetaka. Subhanallah. Walaupun jiwanya tertarik untuk itu. Dan beliau kasih pelajaran penting. Wa khasiyatul aqli, dan akal yang masih normal, akal yang masih sehat, ya, akal manusia selama dia masih sehat, belum gila, masih normal, ya, akalnya di atas fitrahnya, akalnya sehat, maka dia akan selalu memilih lebih baik dia tahammulul alam yasir, lebih baik dia memikul, ya, penderitaan yang sedikit demi untuk mendapatkan kebahagiaan yang tidak berujung, ya, dan dia akan memilih, ya, meninggalkan sesuatu yang nikmat tapi sebentar demi untuk mendapatkan kebahagiaan yang tidak berujung. Inilah manusia, akalnya, dan dia akan wajtinabul ladzatil yasirah. Dia akan meninggalkan kelezatan yang sedikit demi untuk meninggalkan, demi untuk terhindar dari kejelekan yang berkepanjangan. Iya kan? Ini ada kita dikasih sesuatu. Iya. Makanya beliau katakan dikasih racun, makanan yang paling enak. Apa yang kita paling enak? Pizza. Apa yang paling enak? Dikasih. Tapi kita tahu di dalamnya ada racun. Akal yang sehat pasti tidak mau. Kenapa? Dia tahu ada racun di dalam. Walaupun dia mau, tapi setiap dia mau makan, terdorong dengan kelezatannya, ilmu dia tentang racun dalam makanan selalu ada racunnya. Ia enak sebentar, sedikit, sebentar berbusa, sebentar mati. Ya kan? Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, iya, fayarul manahiya katu'amin nabi. Seperti itu orang-orang beriman melihat larangan-larangan Allah. Seperti itu. Ya kan? Larangannya begitu. Larangan begitu. Apa yang Allah larang itu kita? Enak semua. Ketika terdorong,
melakukan maksiat, melakukan dosa, dia selalu ingat ilmunya. Oh ini maksiat sebentar saya berbuat, ya, ada ancaman Allah di belakangnya, siksaan, berkepanjangan, penderitaan. Ini ilmu. Ya, kata beliau, tapi pandangan orang-orang yang bodoh, wanadzul jahil la yajuzu al-mabadi'a ila ghayatiha. Pandangan orang-orang yang jahil, yang tidak belajar agama, itu selalu hanya melihat apa-apa yang ada di depan mereka, tidak mampu melewati apa-apa yang di belakangnya. Paham maksudnya? Maksudnya manusia itu hanya melihat apa yang ada di depan, yang instan. Enak. Tapi sebentar disiksa, di belakang urusan. Nah, itu manusia. Ya kan? Dia lihat di belakangnya. Kalau orang-orang beriman tidak, ketika diperhadapkan sesuatu, tunggu dulu. Ini hasilnya apa nanti? Itu orang beriman selalu melihat di belakang. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal akil kais, orang yang berakal dan cerdas, daiman yanzur ilal ghayat kepada ujungnya. Ya kan? Ketika ada perintah ketaatan, kebaikan, berat. Tapi, masya Allah, Allah janji berlipat pahala, dapat surga, dapat dilapangkan rezeki, dapat. Iya, janji-janji Allah. Dia ingat itu, walaupun ini ketaatan berat, tapi dia ingat. Ilmu dia terdorong untuk melakukannya. Makanya lihat para sahabat seperti itu. Kenapa para sahabat selalu yakin betul? Ketika ada perintah mereka segera. Ya, subhanallah. Ada kisah yang sangat indah dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili. Pernah kisahnya Abu Umamah Al-Bahili. Ini contoh ya bagaimana sahabat kalau ada perintah ketaatannya dengarkan. Subhanallah, dapat tinggalkan. Ini ilmunya sebenarnya. Hanya tinggal yakin atau tidak itu saja. Kalau keyakinan sahabat besar seperti gunung, kalau kita masih ragu-ragu kalau sahabat sudah yakin. Makanya keimanan mereka seperti gunung yang besar. Abu Umamah Al-Bahili pernah datang kepada Nabi SAW. Dan ini mungkin kisah terakhir ya. Datang kepada Nabi ketika Nabi mengutus mengutus kelompok untuk berperang pasukan. Abu Umamah Al-Bahili datang, ingin ikut di situ dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah li bisyahada." Ya Rasulullah, saya ingin ikut di pasukan itu. Tapi doakan saya agar saya mati syahid, tidak kembali. Kan ini yang diinginkan surga kan? Coba lihat. Iya. Yang mereka inginkan surga. Nabi doakan, Allahumma salimhum wa ghanimhum. Ya Allah, selamatkan mereka dan menangkan mereka. Lain doanya. Dia minta, ya Allah, ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah agar saya mati dan kembali. Doanya Rasulullah apa? Ya Allah, Allahumma salimhum wa ghanimhum. Selamatkan mereka dan buatlah mereka dapat ghanimah, pulang dengan bawa harta rampasan perang. Ikutlah Abu Umamah Al-Bahili dan pasukan itu. Doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Mereka menang, pulang membawa harta. Padahal dia minta mati. Ya, besok Nabi utus pasukan kedua. Abu Umamah Al-Bahili mau ikut lagi. Datang kepada Nabi Rasulullah, ud'ullah li bisyahada. Kali ini, ya Rasulullah, doakan saya agar saya mati dan tidak kembali. Nabi doakan, Allahumma sallim wa ghanimhum. Ya Allah, selamatkan mereka, buatlah mereka menang. Ikut lagi, menang lagi, hidup lagi. Ketiga kalinya beliau minta yang sama, Nabi doakan yang sama. Keempat kalinya datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, sudah 3 kali saya ikut berperang. Saya minta engkau doakan saya agar saya mati di medan pertempuran, saya tidak kembali lagi. Tapi engkau doakan saya selamat. Kata beliau, ya Rasulullah, murli bi amali, kalau begitu beritahukan saya satu amalan yang kalau saya amalkan saya masuk surga. Ya kan cari surga ini sebenarnya. Bukan apa yang dia mau, bukan tertusuk, bukan dikatakan dia berani, bukan. Surga Allah yang dia inginkan. Kan Allah janjikan kalau mati syahid di perang langsung surga. Tidak disolati, tidak dikafani, tidak dimandikan, tidak langsung dikubur dengan pakaiannya, surga jaminannya. Itu yang dia inginkan. Tapi Nabi doakan lain. Besoknya dia datang, ya Rasulullah, kalau begitu beritahukan saya satu amalan, kalau saya amalkan saya masuk surga. Apa jawabannya? Alaika bis-shawm fa innahu la mithla. Perbanyak puasa. Karena puasa tidak ada tandingannya. Setelah itu dia pulang. Rawi hadits ini, yaitu muridnya Abu Umamah Al-Bahili, meriwayatkan, dia katakan,
selama Abu Umamah radhiyallahu taala anhu mendengarkan hadis ini, tidak pernah saya lihat asap keluar dari rumah. Tahu maksudnya apa? Tahu maksudnya apa? Muridnya mengatakan selama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu mendengarkan hadis ini, saya tidak pernah melihat asap keluar dari rumah. Tak tahu artinya? Hah? Puasa terus. Rajin puasa. Jarang dilihat asap keluar. Kalau ada asap berarti masak. Coba. Ini sahabat begitu keadaannya. Ada perintah, ada ketaatan, tidak ada berpikir, kalau saya lakukan ini nanti kurang penghasilanku. Mau zakat, datang perintah zakat, kalau saya kasih, berkurang, belum bayar ini, belum bayar, banyak sekali manusia pikirannya. Banyak sekali yang menghalang dia dari ketaatan itu. Itulah manusia. Jiwa selalu mendorong kepada kejelekan. Satu. Kedua, iblis sudah bersumpah di depan Allah, fa bi izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Demi keperkasaan ya Allah, saya akan sesatkan seluruh manusia. Allah berikan izin dia. Dua. Ya, belum kita berbicara iblis, jiwanya sendiri sudah mengajak kepada kejelekan. Dapat lagi bisikan iblis, syaitan dan tentaranya. Tiga, sarana-sarana untuk bermaksiat terbuka. Tiga, subhanallah. Iya kan? Tanpa dua, makanya ini ilmu. Ketika Nabi katakan bulan Ramadan itu, ya kan? Sufidatus syayatin, dibelenggu syaitan, ya kan? Sering dengarkan kan kalau pulang puasa ceramah-ceramah tarawih, ya dalam hadis Bukhari Muslim. Nabi mengatakan bulan Ramadan itu syaitan diikat, dibelenggu, pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup. Jelas? Tapi Ustaz, kenapa di siang hari ada orang? Hah? Bahkan ada yang merah matanya habis minum. Puasa ini siang-siang. Kenapa Ustaz? Nah ini syaitan diikat, neraka tertutup, surga terbuka. Itu tadi kata para ulama. Syaitan diikat, jiwa. Jiwa sudah memang walaupun syaitan tidak ada, jiwa selalu mendorong kepada apa? Kejelekan. Inna nafsa lamarratun bisu, kata Allah. Jiwa itu selalu mendorong kepada kejelekan. Jadi memang tidak bisa. Jiwanya terbiasa di situ. Syaitan diikat tetap. Kenapa? Karena jiwanya selama ini dia perturutkan hawa nafsunya. Jadi sudah syaitan lihat dia saja, oh iya sudah, karena memang begitu dia. Walaupun tidak digoda, karena jiwanya selalu diperturutkan. Itu makna. Makanya jangan heran kenapa di bulan Ramadan masih ada orang bermaksiat. Walaupun kata Nabi diikat syaitan, betul. Kenapa? Karena jiwanya itu selalu mendorong kepada kejelekan dia. Kan Allah sudah katakan begitu. Jadi orang-orang beriman melawan tabiat itu, melawan jiwanya. Dengan apa? Ilmu dan keimanan. Itulah keadaan para sahabat. Makanya saya katakan tadi, kenapa sahabat begitu? Keadaannya ilmu dan keimanan yang besar kepada Allah, keyakinan yang besar kepada Allah, sehingga tabiat jiwa ini diinjak. Iya kan? Lihat sahabat, ada yang kaya, ada Utsman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Coba. Tapi apakah mereka tertahan hartanya itu? Apakah mereka berpikir untuk keluarkan hartanya? Mereka jadikan harta yang mereka punya, ya, ada ketaatan, pintu surga untuk mereka. Tidak berpikir kalau keluarkan uang untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menyebabkan mereka masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala dengan hartanya. Abu Bakar As-Siddiq lebih kaya lagi. Nabi mengatakan tidak akan pernah kalian sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dia infakkan seluruh hartanya. Sampai ditegur oleh Nabi SAW. Tidak boleh begitu. Anak-anak istri nafkah ada. Tapi Abu Bakar As-Siddiq karena keimanan yang besar, infak hartanya semuanya. Habis. Ya kan? Jadi tidak ada berpikir, kalau saya keluarkan ini, bukan apa nanti? Kurang lagi, saldo berkurang. Seperti itu kita. Ini keimanan para sahabat radhiyallahu taala. Karena mereka yakin dengan ilmu ini. Kehendak Allah, ketentuan Allah selalu baik. Mereka bersegera dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan bersegera dalam menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keliru dari diri saya pribadi dan dari syaitan, saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaih. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.